Halo guys, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini, Mimin akan menceritakan petualangan seru dari Om Jackie Chan untuk menemukan harta karun negara Cina, yaitu 12 kepala shio yang menjadi barang berharga dengan nilai yang sangat besar. Penasaran kan? Kalau begitu, yuk kita intip keseruannya. Film diawali dengan menampilkan sebuah mobil mewah yang melaju ke arah pangkalan militer dan berhenti di depan pintu gerbang. Tentara yang sedang berjaga dengan sigap mengambil senjata dan mendekati mobil tersebut. Dari dalam mobil keluar seorang wanita cantik. Sambil tergesa-gesa ia mengatakan bahwa dirinya ingin numpang buang air kecil. Karena wanita itu cantik, akhirnya para tentara pun mengizinkannya untuk memakai toilet yang ada di situ. Tiba-tiba, alarm peringatan di dalam markas militer berbunyi. Terlihat ada seorang pria dengan helm berhasil menyelinap ke dalam gedung. Sedangkan wanita yang tadi ke toilet sudah berada di luar jendela dan dengan kakinya ia mengambil kunci-kunci yang tergantung dalam ruangan dan menaruh kunci-kunci itu di bawah kolong mobil. Setelah berhasil, si wanita dengan santai kembali ke mobilnya. Suasana di dalam gedung mulai ramai karena para tentara melihat pria yang menyelinap tadi. Mereka berusaha untuk menangkap pria itu, namun setelah pengejaran yang cukup lama dengan perlengkapan baju yang berteknologi tinggi, penyelinap itu berhasil kabur keluar markas militer. Para tentara bersiap menaiki mobil untuk mengejar, namun beberapa dari mereka kehilangan kunci-kunci mobil yang tergantung. Pengejaran semakin menegangkan saat di jalanan sepi. Pria penyusup itu membuat mobil-mobil tentara bertabrakan dan ada juga tentara-tentara yang luka-luka. Para tentara sudah siap dengan blokade jalan untuk menghentikan penyusup itu. Ketika mereka mulai menembaki, pria itu masuk ke sebuah lorong kecil. Saat sampai ujung lorong, ternyata sudah ada jala yang bergantung di helikopter yang menunggunya. Dan laki-laki itu pun berhasil pergi. Scene kemudian memperlihatkan seorang pria bernama Jonathan sedang menelpon Jackie. Ternyata Jackie adalah pria penyusup tadi. Jonathan kemudian memberikan tugas baru untuk Jackie, yaitu mencari 12 kepala shio atau China Zodiac. Dan tentu saja dia akan mendapatkan bayaran yang sangat besar. Dan film China Zodiac pun dimulai. Scene memperlihatkan sebuah acara lelang di Paris. Michael Morgan dari MP Corporation berhasil mendapatkan 4 perangko paling langka yang ada di dunia. Namun saat diwawancara, Morgan merobek 3 perangko. Maka hanya tersisa 1 perangko langka yang ada di dunia. Sehingga membuat harga perangko itu naik 3 kali lipat. Saat Michael datang ke kantor ayahnya, di sana juga ada Jonathan. Mereka melakukan rapat untuk membahas seberapa besar kemungkinan mereka akan memenangkan lelang barang langka, yaitu 5 kepala perunggu shio. Dan saingannya kali ini adalah pengusaha-pengusaha yang akan melakukan apa saja demi mendapatkan kepala-kepala perunggu itu. Ayah Michael yang bernama Lawrence Morgan mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan semua kepala perunggu itu. Jonathan menawarkan nama Jackie untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi Michael mengatakan bahwa Jackie belum menemukan lukisan roses pekerjaan yang mereka beri sebelumnya kepada Jackie. Lawrence tidak sependapat dengan anaknya. Ia tetap percaya pada Jackie. Jika Jackie berhasil membawa semua kepala perunggu yang tersisa, maka ada bonus besar untuk Jackie, yaitu 1 juta tiap kepala. Dan jika Jackie mendapatkan kepala naga, maka akan ditambahkan 1 nolnya. Scene kemudian memperlihatkan Jackie yang sudah berada di Beijing yang menyamar sebagai Martin dari National Geographic Channel. Martin kemudian berkenalan dengan Profesor Guan. Martin mengatakan bahwa mereka ingin meliput 12 kepala perunggu dan Profesor Guan adalah ahlinya. Profesor Guan kemudian memperlihatkan kepala perunggu tiruan yang hampir sama persis. Dan Martin adalah wartawan pertama yang melihat itu. Saat Martin akan memoto, Profesor Guan dengan tegas mengatakan tidak boleh difoto. Martin kemudian bertanya, 5 kepala sudah dilelang, bagaimana dengan sisanya? Profesor Guan menjawab bahwa memang banyak rumor tentang keberadaan kepala itu. Salah satu mahasiswanya di Paris, yaitu seorang ahli benda kuno, mengatakan bahwa baru-baru ini ia memeriksa kepala kelinci dan tikus yang dilelang. Martin kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin menghubungi orang itu. Setelah selesai berbincang dengan Profesor Guan, Martin meminta izin untuk menyentuh kepala-kepala tiruan itu. Profesor mengizinkannya.
Martin pun memakai sarung tangannya. Ternyata itu bukanlah sarung tangan biasa, namun memiliki teknologi sensor yang langsung masuk ke sebuah komputer tim Jackie yang berada di tempat lain. Dan dengan teknologi canggih, mereka langsung membuat tiruan yang sama. Scene kemudian memperlihatkan Jackie berada di Bandara Paris dengan membawa 2 patung tiruan dan mendapatkan surat bea cukai. Jackie bekerja sama dengan timnya yang bernama Simon, David, dan Bonnie. Jackie sudah melakukan janji temu dengan mahasiswa Profesor Guan yang bernama Coco. Jackie mengatakan bahwa dirinya adalah Martin Sangguan yang merupakan sepupu dari Sangguan Mading. Walaupun sedikit tidak percaya, wanita itu kemudian memperkenalkan Martin dari National Geographic Channel kepada teman-temannya. Coco mengatakan bahwa tujuan organisasi mereka adalah untuk mengembalikan peninggalan yang hilang dari berbagai negara, termasuk 12 kepala perunggu. Saat Martin melihat foto kepala perunggu, Coco mengatakan kepala itu berada di Kastil Count dan dia telah memeriksa bahwa 2 perunggu itu asli. Martin mengarahkan kameranya ke 2 foto itu, namun Coco melarangnya untuk mengambil foto. Tidak berapa lama, datang 2 teman Coco yang terluka karena dipukuli sehingga semua orang fokus pada teman mereka yang terluka. Kesempatan emas bagi Martin yang dengan cepat mengambil foto yang dilarang. Tapi ternyata tidak ada baterai dan memori di dalam kameranya. Martin kemudian mendekati 2 pria yang dipukuli itu dan memperkenalkan bahwa dirinya adalah reporter. Salah satu pria mengatakan bahwa Martin harus mengungkap kejahatan MP. Namun Coco sepertinya tidak ingin Martin mengetahui lebih banyak tentang organisasi mereka dan meminta Martin untuk segera pergi. Sebelum pergi, Martin menarik Coco, namun itu hanya cara Martin agar jam tangannya bisa diarahkan untuk mengambil foto 2 kepala tadi. Scene memperlihatkan Jackie sudah berada di kantor bersama timnya yang sedang memproses foto dari jam Jackie dan mengatur rencana agar bisa masuk ke Kastil Count untuk mengambil 2 kepala perunggu asli. Scene kemudian memperlihatkan Jackie yang sedang mengintai dari atas pohon dengan teropongnya. Jackie turun dari atas pohon dan mulai beraksi. Jackie berhasil masuk ke dalam kastil. Dengan peralatan canggih, ia menemukan sebuah alat yang tersembunyi di rak buku yang sangat rapi. Namun, ia harus memasukkan 3 set kombinasi huruf dan angka agar sebuah pintu rahasia terbuka. Tiba-tiba masuk 2 orang pelayan yang membersihkan ruangan itu. Jackie segera bersembunyi. Saat bersembunyi, ia melihat susunan buku yang aneh. Ia pun mengarahkan kacamatanya ke buku-buku itu. Dan akhirnya ia menemukan sandinya. Saat pelayan keluar dari ruangan itu, Jackie melanjutkan aksinya. Dan dengan kejeniusannya, ia berhasil membuka sebuah pintu dengan kode-kode tadi. Ruangan itu berisi barang-barang antik. Jackie berhasil menemukan kepala tikus dan kelinci. Dan ia juga akhirnya menemukan lukisan roses yang sudah lama mereka cari. Saat Jackie berjalan keluar ruangan dengan santai, ternyata ada 2 orang yang melihatnya. Salah seorang di antaranya adalah Coco. Setelah dikejar oleh penjaga dan anjing-anjing, akhirnya Jackie berhasil lolos. Saat berada di pinggir jalan, Coco melihat Martin. Mobil Coco mendekati Martin dan bertanya apakah Martin yang tadi berada di kastil. Para penjaga melihat Coco dan Martin bersama. Dan para penjaga berpikir bahwa Coco ternyata berteman dengan Martin dan telah menipu mereka. Coco masih memaksa Martin untuk mengakui apa yang ia lakukan di kastil. Martin lalu menyuruh Coco untuk pergi duluan ke rumah perahu. Sementara Martin mendatangi Simon yang sudah bersiap dengan mobilnya. Scene kemudian memperlihatkan Coco yang curiga pada Martin. Martin mulai berbohong lagi dengan identitasnya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah ketua organisasi non-profit Yayasan Relik Internasional. Martin juga berbohong bahwa kepala perunggu itu akan dikembalikan ke pemerintah Cina. Mendengar hal itu, maka Coco sangat setuju. Tidak lama kemudian, para penjaga kastil sampai di rumah kapal. Simon langsung menghalangi mereka yang ingin masuk ke kapal. Jackie juga segera keluar untuk membantu Simon. Tak lama kemudian, polisi akhirnya datang ke situ dan membawa mereka semua ke kantor polisi. Jackie, Simon, dan Coco berhasil bebas karena tidak ada bukti yang membuat mereka merasa bersalah. Dan 2 kepala perunggu akan ditahan selama 2 minggu.
Tim Jackie diundang ke Kastil Sichel milik Catherine. Scene kemudian memperlihatkan Kastil Sichel. Jackie dan Coco disambut oleh Catherine yang sambil bercerita bahwa keluarganya bangkrut. Saat menaiki tangga, Jackie melihat perunggu ayam. Catherine kemudian menceritakan bahwa kakek buyutnya, seorang penjelajah, telah menghilang. Karena ia tahu Jackie memiliki kepala perunggu juga, mungkin saja Jackie tahu petunjuk soal kakek buyutnya. Catherine kemudian mengajak semua tim Jackie masuk ke dalam ruang penyimpanan barang-barang antik. Coco mulai memeriksa barang-barang di sana, sementara tim Jackie mencari cara untuk mencuri kepala ayam perunggu. Coco menemukan lukisan perburuan musim gugur Kaisar Qianlong. Catherine mengatakan bahwa lukisan itu didapat saat kakeknya berlayar ke Cina dan berhasil merampas lukisan itu. Coco langsung masukkan ke dalam tas untuk dikembalikan ke pemerintah Cina. Catherine meminta maaf dan mengatakan semua itu sudah menjadi milik bank. Jackie pun mengatakan mereka tertarik untuk membantu menemukan kakek Catherine. Catherine sangat senang dan segera menyiapkan kamar untuk mereka. Mereka pun mulai beraksi. Coco segera meminta data-data dari Profesor Guan untuk membuat replika. Tim Jackie dan Coco membereskan ruangan tempat mereka akan memulai pekerjaan. Setelah replika perunggu kepala ayam itu jadi, mereka segera menukarnya dengan yang asli. Jackie dan Bonnie memberikan hasil curian mereka kepada Jonathan tanpa sepengetahuan Coco. Scene kemudian memperlihatkan tim Jackie, Coco dan Catherine berada di kapal. Mereka mencari sebuah petunjuk yang mereka lihat dalam sebuah lukisan. Dan tentu saja mereka menemukannya. Mereka pun menaiki speedboat untuk mendekati petunjuk itu. Kini mereka memulai petualangan dengan berpencar di dalam hutan. Tiba-tiba terdengar teriakan Coco dan Catherine. Jackie dan Bonnie mendatangi arah suara. Ternyata Coco terpeleset dan berpegangan pada kaki Catherine yang juga tidak kuat menahan. Jackie menarik tangan Catherine, namun mereka bertiga malah terjatuh ke jurang. Simon dan David segera menyusul Bonnie yang memanggil mereka. Ternyata mereka terjatuh di kapal kakek Catherine yang mereka cari. Saat memeriksa, Catherine menemukan cincin kakeknya. Di dekat cincin itu ada mayat yang sudah menjadi tengkorak. Sementara di bagian lain, Simon dan David menemukan harta karun yang tersembunyi. Mereka langsung mengajak Bonnie dan Jackie untuk melihat temuan mereka. Namun saat mereka bernyanyi bahagia mendapatkan harta karun, tiba-tiba Pierre dari Kastil Count dan beberapa orang datang. Ternyata diam-diam mereka membuntuti tim Jackie. Pierre menodongkan pistol dan meminta Jackie mengembalikan semua barang yang ia curi dari Kastil Count. Tak kalah mengejutkan, tiba-tiba datang para bajak laut. Jackie mengatakan pada Pierre jika mereka bekerja sama, maka mereka bisa mengalahkan bajak laut itu. Para bajak laut mulai mengancam. Pierre maju dan mengatakan dirinya bukan bagian dari Jackie dan bosnya akan memberikan berapapun uang yang mereka minta. Bajak laut itu percaya dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Pierre. Saat para bajak laut lengah, Jackie, Simon, David, dan Bonnie mulai menyerang. Beruntungnya, saat bertarung mereka menemukan perunggu kepala ular dan domba. Sementara itu, seorang bajak laut menyerang Catherine dan Coco yang tidak bisa bertarung. Namun, mereka berhasil mengalahkan bajak laut dengan memukuli menggunakan tulang kakek Catherine. Serangan demi serangan terjadi di dalam hutan itu. Dengan susah payah, akhirnya Jackie dan teman-temannya bisa keluar dari tempat itu dengan menaiki batang pohon yang terlepas dari rantai jangkar. Walaupun dalam perjalanan menaiki batang itu tidak mulus, namun mereka berhasil keluar dari hutan dan terlempar ke laut. Mereka pun kembali ke kapal dan menarik batang pohon berisi banyak batangan emas. Mereka merayakan keberhasilan dengan minum-minum sampai mabuk-mabukan. Saat pagi harinya, Coco mulai menyadari apa sebenarnya yang dicari oleh tim Jackie. Coco mulai membongkar kebohongan-kebohongan Jackie. Bagi Coco, perunggu-perunggu itu adalah martabat bangsa yang melambangkan warisan budaya mereka. Coco merasa sangat marah karena Jackie tidak memiliki rasa patriotisme dalam dirinya. Coco pun menampar Jackie. Tiba-tiba, batang yang mereka tarik secara horizontal berubah posisi menjadi vertikal, yang menyebabkan semua batangan emas jatuh dan tersebar di dalam laut. Scene kemudian berpindah pada Profesor Guan yang didatangi oleh polisi untuk membantu menangkap pencuri kepala perunggu. Pelelangan kepala-kepala perunggu menjadi highlight berita di mana-mana karena menimbulkan kontroversi di berbagai negara. Dan banyak lapisan masyarakat yang melakukan demo agar relik-relik itu dikembalikan.
Scene kemudian memperlihatkan Bonnie dan David datang dengan berita yang mengabarkan bahwa MP Corporation telah memenangkan hak pelelangan kepala naga. Dan sebentar lagi bendanya akan dipasarkan. Mereka telah ditipu karena MP selama ini sudah menyimpan kepala naga, sedangkan mereka tidak akan mendapatkan bonus besar yang dijanjikan. Jonathan ternyata membohongi mereka. Di tempat lain, Scene memperlihatkan Coco dan teman-temannya yang sedang menonton berita itu. Tiba-tiba, polisi datang dan memperlihatkan sebuah foto yang ternyata itu adalah foto orang yang memukuli dua teman Coco. Pelelangan kepala naga pun dimulai, namun dengan strategi MP Corp, maka kepala naga itu tidak berhasil terjual. 3 mahasiswa teman Coco sedang memata-matai MC Corp, tapi sayangnya mereka tertangkap oleh bodyguard Michael Morgan. Scene berpindah pada Jackie yang sangat bahagia karena akhirnya istrinya menelpon setelah sekian lama kesal pada Jackie. Dan mereka mengatur waktu untuk bertemu. Tidak lama kemudian, Coco mendatangi Jackie dan mengatakan bahwa 3 orang menghilang. Salah satunya adalah saudara satu-satunya yang dia miliki. Coco pun memohon bantuan pada Jackie sebagai harapan terakhirnya. Coco juga mengatakan bahwa Profesor Guan ditahan polisi karena memberikan data. Jackie tidak bisa banyak berkata-kata. Coco dan teman-temannya pun pergi dari situ. Disusul oleh Bonnie yang juga menangis setelah membaca surat yang ditinggalkan oleh Simon. Bonnie dan Simon sudah memiliki seorang anak, namun mereka memutuskan untuk berpisah. Dalam surat yang berisi foto itu, anak mereka menuliskan pertanyaan, apakah orang tuanya harus melakukan perpisahan? Jackie pun menelpon Jonathan dan mengatakan dia memiliki lukisan roses. Ketika Jonathan sampai, Bonnie langsung menginterogasinya dan menyuruh Jonathan untuk jujur pada mereka. Akhirnya, Jonathan mengakui kebohongannya sejak awal. Jackie dan Bonnie datang menemui Michael Morgan dengan membawa lukisan roses. Michael pun memeriksa keaslian lukisan itu, sementara Jackie dan Bonnie berkeliling di dalam kantor pembuatan replika itu. Di sana, ia bertemu dengan Vulture yang pekerjaannya sama seperti Jackie. Vulture mencuri patung Buddha dari kuil di Asia Tenggara. Hal itu memicu perang di perbatasan dan menewaskan ribuan orang. Vulture memperingatkan hidup Jackie tidak akan lama karena menyebut dirinya sampah. Dan perkelahian pun terjadi antara Jackie dan Vulture. Michael menghentikan perkelahian mereka. Sementara itu, Bonnie melihat beberapa penjaga membawakan makanan ke sebuah ruangan. Sepertinya 3 mahasiswa ditahan di ruangan itu. Jackie memberikan tawaran diskon untuk lukisan roses, asalkan Michael memberikan 3 tahanan itu. Tapi Michael berpura-pura tidak tahu tentang 3 orang itu dan meminta Jackie untuk membuktikan ucapannya. Jackie mulai beraksi dan dihadang oleh para penjaga. Di bagian lain, Bonnie mulai bertarung melawan wanita teman Vulture. Setelah pertarungan yang lama, tiba-tiba tungku karbon yang ada di sana bocor dan mulai mengeluarkan gas. Tekanan dalam tungku semakin kuat dan akhirnya meledak, menghancurkan kantor replika itu. Jackie terus bergerak untuk menemukan 3 mahasiswa dan ia berhasil membawa anak-anak keluar dari tahanan. Bonnie pun bergabung dengan Jackie. Lawrence Morgan datang dan marah-marah melihat kekacauan yang terjadi di ruangan itu. Michael melaporkan pada ayahnya bahwa itu semua ulah Jackie. Lawrence menyuruh diam dan mengingatkan Michael bahwa pekerjaan mereka adalah memalsukan barang, bukan menculik orang. Saat melihat lukisan roses yang asli, Lawrence sangat terkejut dan berharap bertemu Jackie dalam suasana yang berbeda. Dan mengatakan bahwa dirinya akan mengambil lukisan itu secara gratis sebagai ganti kekacauan yang terjadi dan menyuruh Jackie pergi bersama 3 mahasiswa itu. Scene kemudian memperlihatkan pelelangan kepala naga kembali. Namun karena tidak ada tawaran akibat protes yang membludak, MP Corp mengancam akan membuang kepala naga ke gunung berapi. Vulture yang ditugaskan oleh Lawrence sudah berada dalam helikopter yang terbang menuju gunung berapi. Batas waktu pelelangan sudah lewat dan Lawrence menginstruksikan Vulture untuk membuang kepala naga itu. Banyak media yang meliput 3 orang yang keluar dari dalam helikopter yang akan menyelesaikan misi membuang kepala naga itu. Judul misi itu adalah Terbanglah Sang Naga. Wartawan yang meliput dari helikopter mengatakan bahwa ada penerbang keempat. Penerbang itu menarik kepala naga yang dibawa Vulture. Perebutan sengit pun terjadi di udara. Helm penerbang keempat itu ditarik oleh penerbang lain dan ternyata penerbang itu adalah Jackie. Kepala naga berpindah-pindah tangan sampai akhirnya Vulture menjatuhkan kepala itu. Walaupun tanpa helm dan parasut yang telah diputuskannya, Jackie terus berusaha mengambil kepala naga.
Namun Vulture menahannya. Dengan mengaitkan harness Jackie pada parasut miliknya, Jackie melepaskan harness dari tubuhnya agar terlepas dari Vulture dan melakukan hal yang sangat berbahaya tanpa pengaman untuk mengambil kepala naga. Ia berhasil menangkap kepala naga walaupun tidak terjatuh ke dalam lahar panas, namun Jackie terguling dari ketinggian menabrak bebatuan di Gunung Merapi itu. Peristiwa itu disiarkan langsung oleh banyak media yang berada di kaki Gunung Merapi. Kepala naga terlepas dari tangannya. Scene kemudian memperlihatkan kepala Jackie membentur sebuah batu. Jackie terhenti dan dengan sisa tenaganya Jackie berdiri. Tapi tidak lama kemudian tubuh Jackie terjatuh. Vulture datang mengambil kepala naga dan meletakkan di dekat Jackie. Simon dan David keluar dari helikopter dan berlari menyelamatkan Jackie. Perlahan Jackie kehilangan kesadarannya. Scene kemudian memperlihatkan Jackie yang berada di rumah sakit bersama teman-temannya dan juga Vulture sedang menonton berita tentang penangkapan Lawrence dan Michael Morgan dari MP Corp. Jackie kemudian mendengarkan pesan suara dari istrinya yang marah karena Jackie tidak menepati janji untuk bertemu. Scene kemudian berpindah pada Simon yang datang bersama anaknya menemui Bonnie. Simon ingin memulai hubungan mereka dari awal lagi. Sementara David juga berbahagia karena hari itu anaknya lahir. Dan begitu pun dengan Jackie yang terkejut dan merasa sangat berbahagia dengan kedatangan istrinya. Dan film Chinese Zodiac pun selesai. Bagaimana guys, petualangan kita kali ini? Seru kan? Nantikan film-film pencarian harta karun selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan sendiri bukan berarti kamu kesepian. Dan kesepian bukan berarti kamu sendirian. Dadah!